Bismillahirrahmanirrahim. As-sunanul ammatu lis-salati. As-sunanu sunnah-sunnah. Al-ammah yang umum. Lis-salati untuk salat atau dalam salat. Apa itu? Al-muhafazatu 'ala rawatib. Al-muhafazatu 'ala rawatib, menjaga sunnah-sunnah rawatib. Rawatib hiya jam'u ratibah, jamak dari ratibah. Wal murad biha, maksud dari muhafazah itu, ala rawatib itu, sunanus salawati al-khamsil qabliyah, al-qabliyah wal ba'diyah. Sunnah-sunnah yang dimaksudkan adalah salat-salat yang 5, sebelumnya dan sesudahnya. Kita menyebutnya qabliyah dan ba'diyah. Itu namanya salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib ini ada yang muakkadah, al-muakkadah wa ghair al-muakkadati wa ghairil muakkadati. Ada yang muakkadah. Apa itu muakkadah? Sunnah yang dikuatkan, muakkad. Enggak apa-apa sini. 2. Biarin. Biar jadi ikan cupang. Alhamdulillah, sayang udah dibikin. Nanti saya minum. Al-mu'akkadah wa ghairil mu'akkadah. Mu'akkadah itu yang dikuatkan, yang Rasulullah SAW selalu kerjakan itu. Dan juga ada ghairil mu'akkadah. Ghairil mu'akkadah itu Rasulullah sesekali melakukan, tidak sering. Seperti salat sunnah qabliyah maghrib, itu masuknya ghairil mu'akkadah. Kata Rasulullah SAW, asallu qabliyatal maghrib liman sya'a. Salatlah sebelum maghrib bagi yang mau. Kalau yang enggak mau enggak apa-apa. Maksudnya begitu. Tapi kalau masih ada waktu, kita salat. Begitu mau kuta bunyi, masih ada orang yang salat sunnah, qomat aja udah, enggak ada urusan. Memang kenapa Ustaz? Ngapa datang belakangan? Mestinya disiasati. Kalau ini disepakati, ini udah bunyi, imam udah ada, maka lebih baik kita berhenti sholat. Kalau baru 1 rakaat. Tapi kalau sudah 2 rakaat, selesaikan. Dan cari, kalau kita memang waktunya sudah pendek, upayakan sholat sunnahnya yang khafifah. Khafifah itu ringan. Salat sunnah nggak usah baca surat. Kalaupun baca surat, baca yang paling pendek. Inna a'tayna kal kautsar. Apa lagi? Iya, bacaan kita itu. Zuhur itu, asar itu, maghrib itu. Kalau ada yang lebih pendek, pasti kita baca itu. Wa jumlatu ithnata wa isruna rakaatan. Jumlah sunnah rawatib itu, baik yang muakkad atau ghair muakkad, itu jumlahnya ada 22 rakaat. Berapa? 22 rakaat. Dan itu. Wal muakkad min dzalika asyra rakaatin. Yang muakkadnya ada 10 rakaat. Dalam hadis lain, riwayat lain itu 12 rakaat. Mana bedanya? Zuhur itu 4 rakaat, tapi kalau dihitung 10, zuhur 2 rakaat. Sebelum 2, sesudah 2. Tapi dalam keterangan yang lain, zuhur itu 4 rakaat sunnah muakkad sebelumnya. Apa saja? Rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Apa bacanya? Kuliah rakaat pertama, kulhu rakaat kedua. Itu siapa yang bilang? Abu Hurairah.
Tapi kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sholat subuh seakan-akan qobliyah subuh seakan-akan enggak baca Fatihah saking cepatnya. Artinya Rasulullah hanya baca Fatihah. Boleh juga membaca rakaat pertama Alam Nashrah, yang kedua Alam Taro. Punya urusan nih biar digampangin, baca Alam Nashrah laka sadrak, yang kedua Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Taruhlah kita tidak kebagian qobliyah zuhur atau ba'diyah isya atau ba'diyah maghrib, tapi jangan sampai kita tidak kebagian sholat sunnah qobliyah subuh, Pak. Nangis kalau kita nggak kebagian qobliyah subuh. Niatul mu'min khairu min amalihi, dalam bab niat tuh. Niat orang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Ada orang tiap hari subuh qobliyah, kemudian sholat subuh. Satu malam dia ketiduran, bangun-bangun gak taunya udah siang atau tidak sempat kebagian jamaah. Lalu wastarja'a itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menyesal dia, ya Allah, saya enggak sholat subuh jamaah, enggak qobliyah subuh. Kenapa istarja'a? Kenapa ucapkan inna lillahi? Karena pada saat itu kita kehilangan dunia dan seisinya. Raqatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Nangis kita kalau enggak kebagian qobliyah subuh. Kesiangan dia, maka tidurnya itu dicatat sebagai orang yang sholat subuh, Pak. Karena sudah terbiasa niat dia. Lain lagi kalau tidurnya dia dicatat sebagai sholat subuh berjamaah. Tapi kalau ada orang yang enggak sari-sarinya bangun jam 3 dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bangun, subuh mumpung bangun, dia bangun. Begitu dia bangun ke masjid kan, dia wudu rapih, begitu datang ke masjid masih gelap, Masjid Al-Hidayah, merebot nggak ada. Pada kemana ini orang? Begitu dilihat jam, nggak taunya masih jam 3. Apa kata dia? Kalau tahu begini gue najis bangun. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Nyesel bangun. Maka orang kayak begini, Pak, walaupun dia bangun, maka dicatat sebagai orang yang tidur sepanjang malam. Karena ada ucapannya nyesel. Udah memanfaatkan waktu. Ya. Makanya biasain tidur sore. Saya bilang Nabi itu kalau tidur sore jam 10 Nabi tidur. Kualitas orang laki itu tidur itu maksimal jam 1, Pak. Nggak boleh lebih dari jam 1. Rusak secara biologis, kesehatan dan lain sebagainya, ya, karena kualitas orang laki itu kemampuannya itu sampai jam 1. Kalau lebih dari jam 1, waduh, kacau dia. Nabi tidur sore, bangun jam 12, setengah 12 atau jam 1. Dalam riwayat lain jam 3. Kata salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kalau bangun sahur, beliau butuh kepada kami istrinya, kemudian beliau mandi junub, dan setelah itu beliau melaksanakan sholat sunnah. Rasulullah itu perlu sama bininya sahur, Pak. Kita habis sisa udah nyemplak. Rasul itu sahur, ya walaupun tidak apa-apa juga.
Artinya supaya kita terbiasa bangun jam 3. Jangan kebanyakan tidur. Hidup kalau tidur mulu, kapan ibadahnya? Kita ibadah sama tidur banyakan mana? Banyakan tidur, ya. Subuh kadang-kadang, apalagi kalau subuhnya kesiangan, subuhnya buru-buru 5 menit, habis itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 kali tiap hari dilakukan itu. Berarti cuma 25 menit perlu sama Allah. Ini mintanya banyak banget. Ya Allah, masukin ke surga, kasih nikmat. Doanya sampai berisik banget. Begitu ingat sama Allah, keburu-buru. Wa rakaatani qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaatani ba'dahu, 2 rakaat sesudah zuhur. Wa rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. Wa rakaatani ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya. Wa qad rataballah, makanya disebut ratib dalam majmu, dalam kamus bahasa Arab. Ratib itu artinya gaji. Sufain ratib, ratib itu gaji. Wa qad rataballah ajran, maknanya Allah memberi balasan yang banyak. Ajran, rataba, mengasih, memberikan, menggaji dengan pahala yang besar liman hafadhu alaiha, bagi orang yang menjaga. Menjaga apa? Menjaga sholat sunnah rawatib. Man shalla fi yamin wa lailatin 12 raka'atan bunyalahu baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat fi yaumin wa lailatin, di siang dan malam hari, berapa rakaat? 12. Nah, ini riwayat yang mengatakan 12. Dibangunkan istana. Baitun itu istana. Jangan bayangkan baitun itu rumah kayak rumah kita. Istana, Pak. Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, ini dia. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudah zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur, boleh langsung 4. Usolli sunnatan qabliyata zuhri arba'a raka'atin, boleh langsung 4. Tapi nggak boleh pakai tasyahud. Wa raka'ataini ba'dal isya wa raka'ataini qabla sholatil fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Anak siapa sih itu di atas? Susah Pak, kalau ngaji berisik itu susah fokus, nggak bisa. Nggak bakalan fokus saya, susah, hilang. Am yafsila itu memisahkan. Al musalli mutlaqan sawaun kana imaman au ma'muman. Memisahkan antara satu sholat dengan sholat yang lain, baik kita sebagai imam ataupun sebagai munfarid. Bainal fardi was sunnah al qabliyah ba'diyah. Memisahkannya dengan cara apa? Bikalamin, dengan cara bicara. Kalam di sini maksudnya yang bagus adalah minadzikri awil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis salat sunnah qabliyah kita berbicara, subhanallah, astagfirullah. Kalau nggak sempat zikir, boleh ngobrol sama temennya. Habis salat sunnah qabliyah ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ngomong sama temennya. Ntar kita mancing apa enggak gitu. Boleh Ustaz, boleh, nggak apa-apa, tapi yang baik-baik. Ntar mancing, kita taruhan berapa? Wah, itu nggak boleh kalau begitu. Ya, atau misalnya bahasa-bahasa yang sederhana. Gimana kabar? Sehat? Itu sunnah, Pak. Aisyah radhiyallahu anha, kalau kita bicara Aisyah radhiyallahu anha, kapasitas beliau kalau bicara hadis sebagai sahabat, bukan sebagai istri. Aisyah radhiyallahu anha, Rasul kalau mau menunggu datangnya waktu sholat subuh, setelah sholat sunnah, beliau ngajak aku ngomong. Tahaddatsa Rasulullah, ngobrol Rasulullah bersama Aisyah.
Kalau nggak ngomong, Rasulullah berbaring Pak, itaja'a, berbaring begini. Ya, selonjoran, ambil miring begitu. Itu sunnah. Tidur-tiduran, leyeh-leyehnya cuman miring gitu, jangan celentang. Kalau celentang pasti pules. Nggak usah celentang, miring aja kita kalau udah mau nunggu sholat subuh nih, jangan coba-coba tidur begitu. Keliwat. Ya. Itu sunnah. Li'annal maksud minhu tamyiz as-salah allati farada minha minas salah allati syuri'a fiha. Kenapa harus dipisahkan antara satu salat dengan salat yang lain? Menunjukkan maksudnya apa? Membedakan. Tamyiz as-salah, membedakan salat nih Pak, membedakan salat allati farada minha yang sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kesunahannya boleh ngomong, ya, ngobrol sederhana, atau berzikir, atau membaca Al-Quran yang pendek-pendek, atau lebih sunnah lagi intiqal. Apa intiqal? Pindah. Salat sunnah qabliyah di sini, lempungan ini, begitu dikumandangkan qomat, maka kemudian dia bergeser. Kalau nggak ada tempat di saf pertama, bergeser. Itu sunnah. Walaupun pindahnya sedikit, sunnah. Supaya apa? Liusyhida anhu, agar tempat yang kita gunakan untuk sholat ini bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersaksi. Makanya kalau bisa, hadirin, jamaah-jamaah yang istiqomah, ya, istiqomah dalam duduk itu ketika kita duduk, tapi ketika sholat sunnahnya pindah. Paham ya? Duduk, kalau duduk itu boleh di situ-situ aja, gak apa-apa. Tapi kalau sholat kan kadang-kadang ada orang sholat Jumat tempatnya di situ mulu, ya, pindah Pak. Sholat zuhur di sono, asar di sono, maghrib pindah, sunnah sini. Kalau bisa nih sampai belakang kita tempatin semua. Kenapa? Supaya tempat ini semuanya bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah. Ustadz kalau di rumah bagaimana? Di rumah sama, pakai sajadah, sajadahnya geser dikit. Boleh ke depan, boleh ke belakang, boleh ke samping kanan, boleh ke samping kiri. Itu sunnah. Sengaja saya bahas ini. Banyak pertanyaan, Ustadz ngapa sih orang kalau habis sholat pindah sono, pindah sini? Kayak kemudian diputer, nggak ngerti deh. Itu sunnah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Shallaitu ma'al jum'ah, Muawiyah fi shalah, faqala shallaitu ma'al jum'ah. Siapa yang melihat ini? Nafi bin Jubair. Aku salat bersama Muawiyah salat Jumat. Falamma sallamtu qumtu fi maqami fa shallaitu. Begitu selesai salat Jumat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Fasallaitu, kemudian bangun salat sunnah. Falamma dakhala arsala ilayya faqala ta'ud lima sanata. Besok-besok jangan begitu lagi salat. Jadi maksudnya Muawiyah. Siapa Muawiyah? Muawiyah bin Muawiyah, sahabat Rasul. Apa kelebihan beliau? 70.000 malaikat menyolatkan jenazah Muawiyah ketika beliau meninggal dunia. Semua malaikat 70.000 sampai kemudian matahari tertutup. Nabi bertanya, ya Jibril, Muawiyah itu amalannya apa sih sampai-sampai malaikat banyak yang menyolatkan jenazahnya? Kata malaikat Jibril apa? Muawiyah bin Muawiyah itu kalau semasa hidupnya enggak pernah baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mau tidur, mau ngapain baik dia baca qul huwallahu ahad. Amalin Pak. Mau tidur kalau bisa 50 kali kita baca kulhu. Ini kadang-kadang kulhu sama WA lebih menangan WA. Kulhu sama YouTube lebih menangan YouTube. Setan gepeng itu Pak.
Ya, udah nggak apa-apa. Ustaz emang nggak boleh apa buka-buka HP? Boleh. Habis itu matiin, udah mapan, baca tuh. Zikir-zikir yang rutin kita baca. Kalau kita rutin baca kulhu terus. Terus sampai pulas. Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu. Jangan sampai kita mau tidur ternina-bobokan dengan lagu. Ini anak-anak muda nih, kalau tidur nggak pakai lagu kagak tidur, lebay. Ajarin, biasain. Setelin aja tuh, murotal di HP. Gunain HP kita. Download aplikasi Qur'annya. Mau tidur bacain itu. Surat apa kek? Nggak apa-apa walaupun kita nggak baca, tapi telinga kita dengar. Anak orang tidur itu dua kemungkinan. Besoknya kalau nggak dia masih hidup, yang kedua mati. Jangan kepedean kita. Makanya kalau kita berada di pagi hari, jangan sok kepedean kita bisa sampai di sore hari. Kalau kita ada di sore hari, jangan kepedean kita bisa sampai di pagi hari. Makanya kalau mau tidur, upayakan itu. Zikir apa saja, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus baca sampai tidur. Ustadz, berat kalau nggak biasa. Ya, memang berat. Falamma sallamtu, mana dia? La ta'ud lima sonati idza shalaita al-jumu'ah fala tasil bi shalatin hatta takallam. Idza shalaita al-jumu'ah, kalau kamu selesai salat Jumat, fala tasilha, jangan disambung dengan salat yang lain hatta takallama, sampai kamu ngomong. Makanya apa? Habis salat Jumat, habis sholat kita sudah menjalankan sunnah tuh. Biasanya ngapain Pak? Zikir itu bagian dari sunnah. Ini ada orang yang habis sholat nggak doyan zikir. Kalau orang sholat fardu, dia sholat isya, kemudian dia langsung berdiri di tempat yang sama melakukan ba'diyah, maka dia nggak paham sunnah. Saya ulangi lagi, orang selesai sholat isya, kemudian sholat sunnahnya di tempat itu juga, maka jangan bilang dia paham sunnah, justru dia nggak paham sunnah. Pilihannya apa? Ketika selesai sholat zikir, ya, karena untuk membedakan sholat satu dengan sholat yang lain. Yang kedua ngobrol tuh, ngobrol. Gimana kabar? Sehat, alhamdulillah. Atau apa lagi? Kalau nanya kabar sih mungkin lah, kita kan sering ketemu, tiap hari ketemu, masa nanya kabar? Nanya apa kek? Bagaimana joran udah beli belum? Begitu hadir.